Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wims Komputer. Di video kali ini saya akan berbagi atau sharing bagaimana caranya kita melakukan instalasi Linux Debian melalui VirtualBox ya. Di sini saya buat part satunya dulu karena memang langkah-langkahnya cukup panjang. Mulai dari persiapan di VirtualBox-nya hingga instalasi Linux Debian-nya sendiri di VirtualBox, dan juga agar artikel di web ini nggak terlalu panjang juga, sehingga saya bagi menjadi 2 part seperti itu. Jadi singkatnya, Linux itu adalah salah satu OS juga atau operating system sama seperti Windows. Bedanya Windows itu dia berlisensi komersial, yang mana kita harus membeli untuk menggunakan OS itu. Tapi untuk Linux dia berlisensi open source ya. Artinya OS itu bisa digunakan secara gratis dan juga kita bisa melakukan custom. Nah, itulah yang nanti akan menyebabkan banyak sekali versi atau kalau istilahnya di Linux itu distro dari Linux, banyak sekali. Kalau mungkin saya bisa mengira itu ada sekitar ratusan ya, ratusan lah istilahnya distronya, karena memang banyak sekali programmer yang melakukan custom untuk Linux, kemudian di publish dengan nama versinya, itu Linux apa gitu ya. Nah, salah satu distro dari Linux itu adalah Linux Debian. Nah, Linux Debian adalah salah satu distro pertama yang ada di Linux. Linux Debian itu rilis pertama kali kalau tidak salah tahun 93 atau 94. Dan akhirnya melahirkan distro-distro turunan dari Linux Debian ini. Gitu. Nah, gimana caranya kita melakukan instalasi di Linux Debian, melakukan instalasi Linux Debian di VirtualBox? Nah, langsung saja. Yang pertama, kita perlu file ISO-nya terlebih dahulu. Ya, teman-teman, file ISO dari Linux Debian atau CD-nya. Nah, di sini saya menggunakan Linux Debian 5. Karena dulu saya pernah mempelajarinya juga, Linux Debian 5, jadi saya cukup familiar dengan ini. Di Linux Debian 5 itu kita membutuhkan setidaknya 8 file CD, karena nanti di video ini nanti selanjutnya saya akan sharing bagaimana caranya membangun layanan jaringan ya, layanan server di VirtualBox ini juga. Jadi kita perlu 8 CD. Nah, kalau misalnya teman-teman kesulitan cari ya CD-nya di mana, saya sudah sediakan linknya di sini. Teman-teman bisa klik ya, mengunjungi linknya. Nah, di sini tersedia file CD 1 hingga CD 30 ya. Kita butuh CD 1 sampai 8 saja untuk di-download. Rata-rata ukurannya sekitar 650 MB. Jadi kalau 8 CD berarti mungkin ukurannya sekitar 5 atau 6 GB ya, kurang lebih. Jadi cukup besar. Jadi teman-teman siapkan dulu 8 CD ini ya. Terus yang kedua, kita juga perlu VirtualBox ya, karena kita akan menggunakan VirtualBox ini sebagai media instalasinya. Saya di sini menggunakan versi 6.0.24 ya. Karena saya merasa cocok sejauh ini dengan versi ini, meskipun ini versi lama ya, tapi saya merasa cocok. Sini juga saya sudah sediakan linknya, bisa diklik di sini. Nah, kemudian masuk ke VirtualBox 6.0. Nah, di sini sudah tersedia versi 6.0.24 untuk versi Windows, OS X, Solaris, dan Linux ya. Teman-teman bisa menggunakan salah satu dari sini sesuai dengan komputer masing-masing yang teman-teman pakai. Di sini saya pakai Windows sih ya. Jadi saya download yang versi Windows. Sama kita juga perlu yang namanya extension pack. Nanti teman-teman
bisa mendownloadnya di sini juga. Jadi seri satu ya di sini ya, ada file VirtualBox-nya sama extension pack-nya sudah jadi satu, tapi harus satu versi ya. Kalau misalkan saya downloadnya di sini, berarti extension pack yang di sini yang saya download. Jangan yang Windows Host di versi 6.024, tapi extension pack-nya di versi yang lain, jangan ya. Jadi harus dalam satu versi ya. Nanti kita akan gunakan extension pack ini untuk instalasi layanan server juga ya, maaf, layanan server juga nantinya. Oke, gratis juga, teman-teman tidak perlu crack segala macam. VirtualBox ini juga gratis, teman-teman instalasi juga saya rasa langkahnya gampang, tinggal tekan next saja atau bisa browsing di internet. Nah, kalau sudah diinstal, teman-teman membuka VirtualBox-nya ya. Nah, tampilannya awalnya nanti seperti ini, tampilan awalnya. Nah, sekarang kita langsung saja membuat persiapan ya, istilahnya persiapan dari VirtualBox-nya untuk instalasi Linux Debian-nya. Kita tekan tombol new di sini. Nah, di sini ada jendela Create Virtual Machine. Kita kasih nama dulu ya. Kita kasih nama dulu, misalkan belajar Debian. Nah, nanti machine folder virtual, komputer virtual kita itu nanti akan tersimpan di sini secara default ya. Bisa diubah, terserah. Teman-teman mau mengubah juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Terus kemudian tipe sama versinya juga harus diisi ya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini keliru ya, kembali ya, Debian. Nah, kalau teman-teman menulis kata kunci nama OS yang mau teman-teman install di VirtualBox, maka VirtualBox akan otomatis memilihkan tipe sama versinya. Ya, di sini kita akan menggunakan kata kunci Debian, maka tipenya langsung otomatis berubah Linux dan versinya Debian 64 bit karena saya pakai Windows 10 64 bit ya. Kalau misalkan 32 bit ya dia akan berubah menjadi 32 bit juga. Itu menyesuaikan. Kalau misalkan saya mau belajar Windows, nah ini Windows gini aja defaultnya langsung Windows 7. Kalau misalkan kita tambahin Windows 10 gini, nah dia akan berubah menjadi Windows 10 secara otomatis ya. Jadi teman-teman cukup menulis namanya saja, terus masukkan kata kunci OS-nya, nanti tipe sama versinya itu akan menyesuaikan gitu. Jadi saya kembalikan lagi. Nah, kemudian kita tekan next. Nah, di sini memory size ya. Memori yang akan digunakan atau yang akan dialokasikan untuk virtual machine atau mesin virtualnya, komputer virtualnya. Di sini rekomennya adalah 1 GB atau 1024 MB ya. Saya rasa ini sudah cukup ya kalau menurut rekomennya, karena kalau tidak salah Debian itu butuh memori 128 atau 256 MB ya, kalau nggak salah itu. Jadi saya rasa 1 GB ini sudah cukup. Dan juga kalau misalkan kita tambah, sebenarnya bisa sih kita tambah, cuman ini akan memakan memori asli ya, memori yang ada di PC teman-teman masing-masing. Misalkan PC teman-teman speknya itu ternyata RAM 4 GB gitu ya. Terus nanti dipakai untuk 1 GB di virtual, nanti ada sisa 3 GB nanti makan juga gitu. Jadi kita akan gunakan rekomen ini saja supaya tidak terlalu banyak memakan memori yang asli ya, memori asli dari PC kita masing-masing. Oke, kalau saya seperti ini, kita next. Nah, sekarang kita membuat hard disk virtualnya. Di sini tertulis bahwa rekomen size-nya adalah 8 GB, sama juga seperti memori tadi. Kalau hard disk berarti kan dia akan memakan storage kita yang asli itu sebesar 8 GB. Nah, di sini ini rekomennya ya, rekomennya. Nah, dari 3 pilihan ini kita akan pilih yang tengah ini, create a virtual hard disk now. Jadi sekarang kita akan membuat hard disk virtualnya. Kita tekan create.
Kemudian file tipenya ini kita masuk ke file tipe, kita pilih yang VDI atau VirtualBox Disk Image ya. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini storage on physical hard disk. Di sini ada dua pilihan, dynamically allocated sama fixed size ya. Kita akan pakai yang dynamically allocated. Jadi nanti alokasinya bersifat lebih dinamis dari rekomen 8 GB tadi ya. Kita next. Nah, di sini mengatur file lokasi sama size-nya tadi ya. Nah, ini adalah default untuk hard disk-nya, hard disk virtualnya tadi. Itu akan tersimpan di sini. Setelah itu bisa diubah sih sebenarnya, bisa diubah juga dengan menekan tombol folder ini. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran dari hard disk virtualnya. Nah, sama seperti RAM tadi atau memori tadi, ini bisa ditambahkan. Cuma nanti kalau kita tambahkan semakin besar, dia akan memakan lebih banyak ruang storage di hard disk kita yang asli ya, yang teman-teman pakai di PC atau di laptop masing-masing ya. Tapi kalau terlalu rendah juga nggak cukup takutnya untuk Debian ini ya. Jadi kita akan gunakan recommend tadi, yaitu 8 GB. Kalau sudah bisa langsung tekan tombol create di sini. Nah, ini sudah selesai kita melakukan persiapan ya. Kita sudah mempersiapkan virtual machine atau mesin virtual atau PC virtual untuk instalasi Linux Debian-nya. Nah, saya rasa cukup untuk video kali ini. Nanti saya akan lanjutkan di part 2 di video selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe channel Wims Komputer, kemudian like, share, and comment video saya, biar saya juga semakin semangat untuk memberikan sharing-sharing atau tutorial yang berkaitan tentang informasi IT lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.